Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati kepada para sivitas akademik yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang sangat luar biasa ini, kepada para mahasiswa mahasiswi yang insya Allah selalu semangat dalam menimba ilmunya, selalu semangat dalam menjalani hari-harinya, dan insya Allah apa-apa yang dicita-citakan tercapai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan adanya kebaikan dari Allah, kebaikan dari Allah, kita bisa menjalankan aktivitas pada siang hari ini. Kita bisa diberikan kesehatan, kita bisa diberikan keleluasaan untuk bisa berada dalam tempat yang sangat luar biasa ini. Yang kedua, sholawat dan salam tentu kita tidak pernah lupakan, tentu kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adalah Nabi yang memberikan suri tauladan bagi para umatnya, memberikan Nabi yang memberikan teladan-teladan, memberikan kebaikan kepada para umatnya, memberikan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk semesta alam. Ketiga, dengan adanya kita atau dengan berkumpulnya kita di acara siang hari ini, kita berada dalam forum tentang membahas tentang fikih perempuan. Temanya fikih perempuan, yang mana kita ambil judulnya yaitu pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan atau seorang muslimah. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, kita beralih ke sejarah dahulu, bahwa kita kenal dengan yang namanya Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah salah satu perempuan yang bersikeras tentang perempuan itu harus berpendidikan. Sehingga dengan adanya sejarah tersebut, tentu kita yang berada di zaman yang globalisasi ini atau zaman sekarang ini, kita harus bisa berkaca dari beliau bahwa dengan dahulu saja, dengan situasi yang sangat sulit, masih ada seorang perempuan seperti R.A. Kartini. Maka bagaimana dengan kita yang udah ada zamannya serba canggih, serba teknologi? Apakah kita akan diam dan tidak bisa belajar dari seorang R.A. Kartini? Tentu tidak. Tentu kita harus bisa berkaca dari beliau. Selain itu juga, Islam sangat memberikan tempat bagi seorang perempuan ketika perempuan itu akan atau berpendidikan. Karena dalam diri seorang perempuan, ketika perempuan itu berpendidikan, maka punya tempat yang sangat kompleks atau sangat komplit. Karena apa? Karena tentu kalau kita melihat dijabarkan itu, perempuan itu akan menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya. Nah, di sini peran pendidikan penting, salah satunya adalah itu. Selain itu, kenapa sih perempuan itu harus berpendidikan? Selain dari alasan tersebut, orang-orang yang berpendidikan
itu biasanya mereka akan tangguh dari pengalaman, tangguh dari situasi yang memang mereka sudah mengalami itu. Tentu orang-orang atau perempuan-perempuan tangguh yang kita pernah baca atau kita lihat di sosial media, mereka tidak hanya tidak hanya diam saja, tetapi tentu telah mengalami pengalaman hidup yang bisa menjadikan perempuan-perempuan itu kuat. Selain itu, alasan pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan itu, yang pertama adalah pendidikan bisa memberikan atau meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan bagi perempuan tersebut. Ini sesuai dengan surat Al-Mujadilah ayat 11, di mana dalam surat ini, dalam ayat ini, bahwa orang berilmu, yakni salah satunya adalah perempuan, itu bisa memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, bahkan atau di sisi manusia. Kalau kita melihat di sisi manusia, kenapa sih bisa dapat derajat yang tinggi? Karena dengan perempuan tersebut berpendidikan, maka ilmu yang ada dalam perempuan tersebut itu bisa memberikan perubahan kepada, tentunya kalau misalkan dalam lingkup terkecil itu kepada anak-anaknya, kalau misalkan lingkup terbesarnya ya kepada masyarakat yang berada di lingkungannya. Tentu ini akan memberikan dampak positif bagi generasi-generasi berikutnya. Yang kedua adalah alasan yang kedua kenapa perempuan itu harus berpendidikan, karena ketika perempuan itu sukses dalam pendidikannya, maka ia akan bisa mendidik generasi-generasi berikutnya, bahkan lebih baik dari dirinya sendiri, dan itu akan memberikan impact yang sangat luar biasa. Kemudian dengan pendidikan, perempuan itu bisa menjadi agent of change atau agen perubahan. Kenapa sih disebut dengan agen perubahan? Jelas disebut dengan agen perubahan karena dengan adanya perempuan yang berpendidikan, maka beliau akan bisa lebih banyak berkontribusi di masyarakat dalam hal apapun. Misalnya dia bisa mengajarkan ilmunya di pendidikan formal ataupun informal dan lain sebagainya. Selain itu juga dengan adanya perempuan itu berpendidikan, maka akan bisa meningkatkan kualitas sebuah negara. Karena kita bisa melihat bahwa kualitas sebuah negara itu bisa dilihat dari seorang perempuannya, bukan seorang laki-lakinya, meskipun semuanya itu adalah satu komponen atau suatu komponen yang selalu bisa saling keterkaitan, tetapi menjadi poin utamanya dalam sebuah negara itu adalah seorang perempuan. Sehingga ketika seorang perempuan itu berpendidikan, maka otomatis dia akan bisa menjadi agent of change, terutama bagi sebuah negaranya. Sehingga kalau kita melihat dengan sejarah perkembangan tersebut, pendidikan itu menjadi point of view bagi seorang perempuan terutamanya. Karena selain alasan-alasan tadi, bahwa pendidikan itu menjadi hal yang sangat luar biasa untuk para generasi-generasi berikutnya. Generasi-generasi yang akan terus berada dalam masa depan, dalam menjaga bahkan itu berupa pendidikan karakternya, pendidikan segala halnya, terutama dalam meningkatkan pendidikan karakter tersebut. Karena ketika seorang perempuan itu berpendidikan dan ditambah dengan pendidikan karakter yang ada di dalamnya, maka akan terbentuk sebuah generasi yang sangat kompleks, yang sangat komplit dalam hal ilmu pengetahuan. Bukan hanya
cerdas di bidang ilmu intelektualnya, tetapi dia akan cerdas dalam ilmu spiritualnya. Begitupun dengan emosionalnya. Sehingga kalau kita ambil quotes dari Ning Sheila itu bahwa jadilah terdidik sebelum kalian mendidik. Jadi jadilah diri kita itu terdidik, yaitu dengan adanya kita berpendidikan, kita selalu menjadi belajar, selalu belajar untuk dapat menjadikan agent of change, sehingga ketika itu terjadi maka akan bisa mendidik lingkungan sekitar atau mendidik orang-orang terdekat kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.